Selamat pagi teman-teman semuanya, teman-teman inovator, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Maki, dari Taman Baca Inovator. Seperti biasa, di sini kita akan menjelaskan tentang video learning. Jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana membuat taman baca, bagaimana menjalankan taman baca, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat sebuah gerakan literasi. Tapi di sini saya akan memberi contoh gerakan literasi yang sudah dijelaskan atau sudah dilaksanakan oleh Taman Baca Inovator, yaitu Krita. Krita sendiri merupakan sebuah gerakan literasi yang diinisiasi oleh Taman Baca Inovator, Indoreadgram, dan BookTube Indonesia. Gerakan ini merupakan sebuah ajakan untuk membaca, terutama di transportasi publik, baik itu di kereta, baik itu di Transjakarta ataupun di MRT. Berdasarkan fakta literasi yang bersumber dari beberapa riset yang dilakukan, indeks baca di Indonesia hanya mencapai 0,001%. Jadi hanya ada satu orang yang suka membaca dari 1.000 orang. Selain itu, peringkat minat membaca kita berada di peringkat 72 dari 77 negara yang diteliti oleh PISA. Jadi berdasarkan hal itu, kami bergerak sehingga melatar belakangi kegiatan Krita ini. Selain terkait dengan perayaan Hari Buku Sedunia ataupun Hari Aksara Sedunia, kegiatan Krita bertujuan untuk meningkatkan minat baca terutama masyarakat pengguna transportasi publik. Selain itu juga kita ingin menimbulkan kesadaran tentang pentingnya membaca. Lagi-lagi, target kita ialah pengguna transportasi publik, baik itu MRT, KRL, ataupun pengguna moda transportasi lain. Agar lebih jelas, saya akan menampilkan video tentang Krita. Gerakan mengampanyekan Ayo Membaca di kereta komuter lain. Kenapa di komuter lain? Karena memang sebenarnya goals yang ingin dicapai adalah menjadikan transportasi umum sebagai tempat yang menyenangkan untuk membaca. Di stasiun Jakarta Kota itu seru banget sih, kayak kita tuh di sana seru-seruan banget, dari mulai acara awal udah seru, dan pas flash mob di kereta juga seru banget deh, parah. Seru banget karena rame banget, banyak relawan yang ikut dan dari berbagai domisili. Kita ngumpul itu di stasiun kota. Di sana kita mengadakan flash mob untuk membaca dari stasiun kota menuju stasiun UI yang terdiri dari 12 kelompok. Di sana itu ya relawan itu membaca buku dan kita memberikan kepada para penumpang. Saya banyak mendapatkan pengalaman, mulai dari pengalaman membaca bersama teman-teman yang baru. Banyak sih yang saya dapat dari kegiatan ini. Yang pertama yaitu ketemu teman-teman baru dan pengalaman-pengalaman baru, ilmu-ilmu baru, terutama dalam kampanye, mengkampanyekan minat baca masyarakat Indonesia. Jadi teman-teman, kita mengajak kalian semua untuk boleh ikutan kereta tahun depan, Krita 2019. Ayo membaca, salam literasi. Berdasarkan pengalaman kami dalam membuat kegiatan, salah satunya Krita, kami mempunyai beberapa tips untuk membuat gerakan literasi. Yang pertama, kita harus melihat kondisi ataupun situasi terkait dengan gerakan tersebut. Karena dalam melakukan aktivitas literasi, penting untuk memperhatikan situasi dan melihat kebutuhan untuk memulai sebuah gerakan. Karena dengan memperhatikan keadaan, baik dengan observasi ataupun riset, kita bisa melihat seberapa butuh atau pentingkah gerakan yang akan kita lakukan tersebut. Tips yang kedua ialah membuat konsep kegiatan yang menarik.
Dalam membuat konsep kegiatan diperlukan sebuah kematangan dan ketelitian, dimulai dari mempersiapkan input, proses, output, sehingga menimbulkan dampak yang diinginkan dalam gerakan tersebut. Selain itu, yang perlu diperhatikan ialah bagaimana membuat sebuah nama ataupun tema kegiatan. Sebaiknya menggunakan istilah-istilah yang familiar bagi masyarakat. Tujuannya adalah agar gerakan tersebut terasa dekat bagi masyarakat. Tips yang terakhir ialah menemukan partner yang tepat, baik itu partner sponsor, kolaborator, ataupun media. Dalam hal ini, untuk menemukan partner yang tepat, kita harus memperhatikan berbagai macam aspek terkait dengan partner tersebut. Dilihat dari adakah kepentingan dengan kegiatan tersebut, visi dan misinya, sampai kemungkinan untuk keberlanjutan kolaborasi di event-event selanjutnya. Sebab dengan partner yang mempunyai visi, misi, ataupun frekuensi yang sama terhadap sebuah gerakan, otomatis kolaborasi akan terjalin dengan baik dan berpotensi untuk menimbulkan dampak positif yang semakin besar. Berdasarkan materi video learning kali ini, kegiatan literasi merupakan sebuah bentuk respon terhadap situasi terkait dengan literasi di masyarakat. Dalam membuat sebuah gerakan literasi, perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama ialah melihat situasi dan kondisi terkait dengan gerakan literasi yang akan kita lakukan. Yang kedua ialah membuat konsep kegiatan yang menarik. Karena dengan kegiatan yang menarik, otomatis masyarakat tergerak untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan yang ketiga ialah menemukan partner yang tepat. Ketika kita mempunyai partner yang tepat, kita akan mempunyai kolaborator yang baik sehingga kita bisa menimbulkan dampak yang positif terkait dengan gerakan literasi yang kita lakukan. Sebagai penutup, saya mengundang ataupun mengajak teman-teman semua untuk terlibat aktif dalam kegiatan literasi. Baik itu membuat kegiatan yang baru ataupun mengikuti berbagai macam gerakan ataupun kegiatan literasi yang sudah ada. Baik itu di komunitas-komunitas, lembaga, kampus, ataupun bagi teman-teman yang ingin ikut kegiatan literasi yang Taman Baca Inovator sudah lakukan, kita sangat menerima dengan baik, kita sangat menunggu kehadiran teman-teman di sini. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Maki, salam literasi dan ayo membaca.